wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama budaya. Halo sahabat religi yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Ferry Winarni dalam acara yang sama yaitu podcast Sipa Karewa di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Sahabat religi yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang asada. Apa itu tentang asada? Mungkin di antara kita yang ada di Sulawesi Barat tidak mengetahui itu asada itu hari apa. Nah, pada kesempatan ini tema yang akan kita ambil yaitu roda dhamma berputar, melintasi, moderasi beragama, dan tantangan kehidupan. Nah, pada kesempatan ini sudah hadir narasumber kita yang pakar dalam penjelasan hal ini. Beliau adalah Bapak Satya Wijaya. Namo Buddhaya Pak Nama Satya. budaya, Kak Narni, apa kabar? Baik. Pak Satya gimana kabarnya? Baik, sangat Baik. baik. Sehat? Sehat, sangat Aduh, sehat. sehat, sangat Ya. sehat ya. Begini Pak Satya, kita ketahui sendiri bahwa dalam agama Buddha itu Mm-mm. banyak masyarakat hanya mengenal Hari Raya Waisak. Ya. Ya, sedangkan kita tahu sendiri Hari Raya dalam agama Buddha itu bukan Hari Raya Waisak saja, termasuk Hari Asada. Betul. Mungkin Pak Satya bisa menjelaskan apa itu Hari Raya Waisak menurut agama Buddha. Ya, memang betul. Asada itu merupakan salah satu dari 4 hari raya agama Buddha yang biasanya dilaksanakan dengan periode-periode tertentu. Tetapi memang kita tidak pungkiri bahwa hari raya Asada ini sedikit kalah pamor dibandingkan hari raya yang lain seperti Hmm, Waisak khususnya. iya. Nah, Hari Raya Asada ini sebetulnya memperingati, khotbah pertama Sang Buddha. Ya. Jadi semenjak Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna, Ya, pertama kalinya kemudian beliau itu mengajarkan kepada 5 orang pertapa. ya, Dan khotbah pertama beliau kita kenal sebagai Dhammacakkappavattana Sutta atau khotbah tentang pemutaran roda dharma yang pertama. oh iya. Itu tadi Pak Satya menjelaskan Mhm, bahwa Azada itu merupakan hari untuk memperingati pemutaran roda dhamma ya yang iya, dikenal dengan Dhammacakkappavattana Sutta. betul. Nah, menurut saya itu kan sangat penting sekali. Kalau Pak Satya bilang tadi kalah pamor ya dengan hari raya termasuk hari raya Waisak. Mhm, Padahal kalau saya sendiri melihat permutaran roda pertama kali, berarti itu merupakan hal yang sangat penting sekali bagi kita. Kenapa harus, hari raya Waisak itu hanya dirayakan cuma di wihara saja, cuma satu kali, kita mhm. puja sudah selesai seperti itu. Padahal itu kan penting juga. Betul, memang asada ini memang begitu penting. Ya, Kenapa disebut sebagai pemutaran roda dharma? mmm, Kenapa nggak sebutannya istilah yang lain? Kenapa kok khotbahnya adalah, disebutkan sebagai pemutaran roda dharma? ya, Jadi analogi ini kita bisa memaknai adalah seperti begini, andai kata roda itu kita putar, mmm, saya punya roda, kemudian roda itu kita putar, mhm, menggelinding, mhm, maka roda itu akan ditangkap oleh orang lain, ya, kemudian digelindingin lagi kepada orang lain. Demikian seterusnya sehingga roda dharma ini tidak akan pernah berhenti. mmm, Dalam hal ini adalah ketika Buddha Gotama mengajarkan kepada 5 orang pertapa, kemudian diajarkan lagi kepada biku-biku yang lain, hingga akhirnya pada saat ini kita sebagai umat Buddha bisa menerima atau mendengarkan ajaran dari Guru Agung Buddha Gotama. iya, Inilah yang disebut sebagai pemutaran roda dharma. Dan misalnya ketika kita melakukan podcast pada hari mhm, ini kita juga dalam rangka memutarkan roda dharma juga iya, kepada para pendengar, kepada para umat, iya, yang harapannya ketika ada umat ataupun orang yang akan mendengar podcast kita pada hari ini, beliau bisa akan menggulirkan kembali roda itu kepada orang-orang yang lain dan kepada umat-umat yang lain. iya, Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan, sedikit kurang populernya Hari Raya iya, Asada ini sebetulnya, kita di umat Buddha juga sudah mulai aware terhadap hari raya ini mhm, karena ini begitu penting. iya, Biasanya dilaksanakan di wihara, di Candi Mendut mhm, dalam event Indonesia Tipitaka, iya, Chanting yang dilakukan, kita kemarin sudah lakukan iya, bersama ya iya, di iya, Candi betul, Mendut itu. iya, ah.
Terus, apa makna balik khotbah pertama Sang Buddha itu? Mhm. Seperti yang dijelaskan tadi, seperti Dhammacakka itu bagi umat manusia, seperti itu. Ya, ajaran Dhammacakkappawatthana Sutta itu sebetulnya ada poin-poin besarnya adalah ada 2, yaitu pertama adalah menghindari ekstrim. Yang kedua adalah Sang Buddha mengajarkan kita tentang 4 kebenaran mulia. Ya, Mungkin kita mulai dari yang yang ekstrem dulu ya. ekstrim dulu ya? Ya boleh. Ya, mungkin saya boleh cerita dulu ya, Kak Ya Nardi boleh ya? boleh boleh. Jadi begini, kenapa Sang Buddha mengajarkan tentang menghindari ekstrim, Iya baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pangeran Siddhartha ini lahir sebagai pangeran. iya, Dia keluarga bangsawan, anaknya raja, mhm, otomatis diberikan segala kehidupan yang mewah. iya, Nah, tercukupi ya. kalau kita kembali mengulas, flashback kembali ke sejarahnya, bahwa ketika Raja Sudodana, seorang raja pada saat itu, dia ingin memiliki keturunan tetapi sampai usianya lebih dari separuh baya belum juga Mhm, memiliki keturunan. iya, Akhirnya beliau kemudian, melakukan upacara-upacara tertentu saat itu memohon untuk diberikan keturunan dan kemudian malam harinya istri beliau yaitu iya, Ratu Mahamaya bermimpi yang diterjemahkan bahwa kelak beliau akan memiliki seorang putra mahkota. Lalu kemudian lahirlah Pangeran Siddhartha itu. Hal yang menarik di sini adalah ketika Pangeran Siddhartha lahir, lalu diundanglah para peramal-peramal, para brahmana diundang ke istana untuk meramalkan bagaimana nasib kedepannya si pangeran ini. iya, Hampir seluruhnya para peramal itu mengatakan bahwa Pangeran Siddhartha bisa punya 2 potensi. Dia bisa menjadi seorang raja mhm, atau dia bisa menjadi seorang seorang Buddha. Buddha, iya, Tetapi salah satu pertapa yang bernama, Kondanya waktu iya, itu, dia meramalkan bahwa pangeran ini, si bayi ini kelak akan menjadi Buddha, iya, tidak menjadi seorang raja. Nah, mendengar hal ini kemudian raja merasa, "Loh, saya ini seorang sudah lanjut raja ya? usia, ini anak satu-satuku, Mhm, masa dia jadi Buddha, siapa yang iya, akan meneruskan kerajaanku?" Kan begitu. iya betul betul, Nah kemudian, eee, Raja Suddhodana ini menolak. Pokoknya nggak bisa, pokoknya anakku ini harus jadi raja, harus jadi iya, raja, gitu. iya iya betul, Nah, tapi kemudian diberikanlah bocoran sama, heeh, brahmana peramal yang terakhir ini mhm, mengatakan, "Kalau anakmu ingin jadi raja, maka ada 4 hal yang tidak boleh dilihat oleh pangeran ya? Pangeran Iya Siddhartha. iya, Pertama adalah orang tua, yang kedua orang sakit, ketiga orang mati, dan yang keempat melihat orang petapa, pertapa." iya, Maka dari, syarat ini, sejak saat itu, ayahnya Raja Sudodana memberikan semua fasilitas yang begitu mewah kepada sang pangeran. mhm, Jangan sampai pangeran ini merasakan sebuah penderitaan dalam dirinya. iya, Nah, imbasnya apa? Ketika sudah mulai para dayang-dayangnya saat itu mhm, sudah iya, mulai, rambut putih memutih ya? keluar, ganti. Kayak saya begini ya, Iya, langsung diganti. sama saya juga banyak nih. Pokoknya kalau udah rambut putih sedikit, Oke, ganti, keriput mmm, sedikit, ganti. ganti, Mau apa, makan apa, semua dituruti. Bahkan beliau juga diberikan 3 istana. mhm, Istana musim panas, istana musim dingin, dan istana musim semi. Jadi segala, kemewahan duniawi semua diberikan. Inilah yang dimaksud sebagai penghindaran ekstrem kiri, kiri, yaitu memuaskan keinginan iya, indrawi. Tetapi sayangnya, keinginan indrawi yang begitu mewah ini tidak mhm, bisa melepaskan beliau mhm, dari penderitaan, iya, yang diwujudkan dengan adanya ketika beliau sedang berjalan-jalan keluar istana, mhm, akhirnya beliau melihat juga realitas yang ada. realitas Sebesar yang apapun kita tutupi, nggak mungkin bisa lepas. iya, Akhirnya beliau betul, juga melihat orang tua, orang sakit, iya orang mati. Dan itulah pertama kalinya seumur hidup beliau, iya beliau melihat ini. iya, Lalu betul, lalu timbullah, kegundahan dalam hatinya, kalau begitu segala kemewahan, kesenangan indrawi ini nggak bisa membebaskan diriku dari penderitaan. iya.
gitu. Eee, Tadi menarik sekali ya Mhm, bahwa, tadi setelah dalam istana mhm, segala kemewahan kan diberikan oleh, raja kepada Pangeran Siddhartha ya, iya, tujuannya biar, beliaunya itu tidak melihat, menghindari 4 hal yang disebutkan tadi. Nah, betul, setahu saya waktu saya masih kecil ya Pak Satya, saya mhm, pernah membaca bahwa, sebelum Pangeran Siddhartha keluar itu mhm, kan sudah diinformasikan bahwa nggak boleh ada orang meninggal, orang mati melintas di tempat pangeran iya akan betul, apa namanya, akan mhm, melintas untuk pergi jalan-jalan mhm. seperti keluar melihat keadaan di luar seperti itu. Padahal kan sudah ada informasinya itu. Tapi kenapa, bisa saja hal itu terjadi seperti itu? Iya Itu konon disebabkan oleh apa ya? konon disebutkan di dalam beberapa kitab komentar, Ya, disebutkan bahwa saat itu memang betul raja sudah melarang mempersiapkan pokoknya jangan sampai orang tua, orang sakit itu ada di jalanan yang ya, akan dilewati Pangeran Siddhartha. Tetapi saat itu disebutkan dalam dalam salah satu cerita itu, mhm, bahwa ada dewa-dewa itu yang kemudian, eee, kondisikan ya? mengkondisikan itu, Oh seperti itu. gitu. Oh iya. Nah, lanjut ya, Iya, tadi ya, tadi silahkan kan lanjut. ekstrem kiri Ekstrem ya, kiri ya, ekstrem ekstrem kiri, kiri. sekarang ekstrem kanan ya. Nah, kemudian karena, Siddhartha ini sudah mulai galau, Mhm. bahkan dia menyampaikan kepada ayahnya, "Ayah, saya tidak akan pergi meninggalkan rumah, saya akan menjadi raja asalkan ayah mengabulkan 8 permintaanku. Salah satunya adalah saya mau ayah tetap sehat, tetap muda. Mmm, Saya mau ayah tidak mati. Saya mau kerajaan ini tetap langgeng dan tidak mungkin, eee, goyah." heeh. Ya kan jelas nggak mungkin Iya, permintaan seperti itu. betul sekali. Nah, karena tidak bisa memenuhi permintaan itu, ya akhirnya si Data kemudian pergi untuk mencari jawaban atas, kegalauan yang, Mhm, dialaminya. iya. Nah, pertanyaannya, ketika beliau ini pergi ke hutan dan beliau ini sedang belajar, bagaimana caranya belajar? Iya, karena tidak ada guru awal yang mengajari kan tentang Iya, bagaimana betul. cara untuk pembebasan itu. Ya akhirnya beliau ya trial and error. Ya, Nah, setelah sekian lama trial and error, akhirnya beliau mengikuti salah satu, sistem pertapaan saat itu, yaitu mhm. bertapa menyiksa diri. Oh, Jadi dalam pertapaannya beliau juga ditemani oleh 5 orang pertapa oh, lainnya saat itu. iya, Ya beliau praktek ekstrim kanan, iya, menyiksa diri, yaitu beliau tidak makan, seharian tidak mhm, makan, kalau siang beliau berjemur, kalau mhm. malam, beliau berendam di air yang sangat dingin. Dilakukan berulang-ulang kali dengan tujuan untuk membebaskan dirinya dari penderitaan Keadaan itu. itu. Karena berpikir bahwa tubuh inilah yang menyebabkan aku merasa menderita. Mmm, Tetapi hasilnya apakah beliau mencapai keterangan sempurna? mhm. Tidak. Bahkan beliau itu sempat hampir mati saat itu. Oh, Sampai badannya digambarkan mungkin, sahabat religi pernah melihat poster gambar pertapa Buddha yang sedang badannya kurus, seperti itulah kondisinya. Jadi beliau selain, mendapatkan ekstrem kiri, mhm, memuaskan kesan indrawi nggak berhasil, iya, dengan ekstrem kanan kanan menyiksa juga diri juga tidak nggak berhasil, berhasil. akhirnya beliau menghentikan praktek-praktek itu. Mmm, Yaitu kemudian beliau punya cara sendiri, yang kemudian cara itu dipraktekkan untuk menuju kesempurnaan atau penerangan sempurna. iya, Nah, dan saat itulah beliau menjadi seorang mhm, Buddha, ya gitu. gitu. Itu kan waktu melakukan penyiksaan diri ya, itu Mhm, kan ada teman-temannya yang termasuk, peramal yang meramalkan waktu pangeran masih kecil ya, iya, seperti mhm, seperti, Kondanya, Brahmana Kundanya ya, ya betul. itu. Nah, karena kan waktu itu, praktik penyiksaan diri kan masih populer ya pada zaman itu, Iya, seperti itu. Nah, betul, sehingga ketika itu kan, Pangeran Siddhartha menghentikan Petapa Siddhartha ini menghentikan, penyiksaan diri itu sehingga teman-temannya ini menganggap bahwa Pangeran Siddhartha ini gagal gagal, melaksanakan perjuangannya seperti itu. Nah, sehingga, eee, timbul keraguan sama 5 petapa ini bahwa petapa Gotama telah gagal sehingga ditinggalkan. Terus, sehingga kemudian pada kesempatan itu, m Buddha kan mengajarkan Dhamma juga kepada 5 petapa itu. Bagaimana caranya biar
yang 5 petapa ini bisa, mengetahui bahwa apa yang diajarkan oleh Sang Buddha ini, memang benar sudah mencapai tingkat kesucian pembebasan yang seperti perjuangan mereka dulu, seperti itu. Iya, ini pertanyaannya bagus sekali nih, Kak Nari. Jadi memang betul ketika saat itu praktek pertapaan saat itu, Mhm, karena beliau mengakhiri mhm, yang dibuktikan dengan ketika momen ketika, Pertapa Gotama ini kemudian diberikan susu iya, oleh salah satu umat saat itu, mhm, karena melihat beliau terkapar tak iya, berdaya, dilihat badannya kurus, mungkin kekurangan nutrisi, mhm, akhirnya diberikanlah susu. iya, Dan ketika beliau minum susu itulah teman-temannya yang lain, Pertapa lain melihat bahwa, oh, Siddhartha telah gagal. iya, seperti Dan itu, sejak saat itu mereka mulai meninggalkan Siddhartha. iya, Tetapi pada akhirnya kan beliau menemukan eee, jalan tengah jalan tengah, iya, dan ada yang menarik bahwa sebelum Siddhartha, eee, memulai tekadnya, mhm, beliau sempat mendengarkan lantunan dari salah satu pengamen jalanan saat itu. iya, Lagunya begini, "Jika tari gitar dikendurkan, mhm, dikendurkan sampai kendur sekali, maka bunyinya akan hilang dan suaranya akan sumbang," begitu. iya, Demikian pula artinya, beliau menggambarkan bahwa kalau tali gitar ini dikendorkan, ya mhm, suaranya nggak ada, iya, sumbang. betul, iya, Tapi kalau dikencangkan terlalu kencang, mhm, maka tali itu bisa putus. iya, Jadi bagaimana biar suaranya merdu? iya, Yang sedang-sedang saja. Tidak kendur, tidak tidak kencang, kencang sekali. oh gitu, Itulah yang kemudian dikenal sebagai jalan tengah. Dan ini juga harus dipahami oleh kita terutama sebagai umat Buddha, mhm, bahwa moderasi beragama itulah seperti ini, jalan tengah. Tetapi begini Kak Narni, kita juga harus memahami jalan tengah ini mhm, dari aspek yang dari aspek yang mhm, positif. Artinya jalan tengah itu adalah tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Bukan berarti kalau jalan tengah itu setengah-setengah, iya, setengah baik, setengah jahat, iya, bukan. Korupsi iya, tapi berbuat berbuat baik baik juga iya, iya, bukan, bukan bukan seperti itu, itu. Tapi bagaimana kita bisa, teguh dalam moral di jalan mhm, tengah itu, begitu. begitu. Tadi Pak Satya menyinggung ya tentang, Dhammacakkappawatana Sutta itu Mhm, dikatakan sebagai khotbah pertama. Nah, kenapa harus Dhammacakkappawatana Sutta sebagai khotbah pertama? Karena kan kita tahu sendiri, mhm, Sang Buddha bukan hanya satu kali yang memberikan khotbah sampai terkumpulnya sehingga khotbah Dhammacakkappawatana Sutta ini mhm. apa namanya, dikhotbahkan. Kenapa pas Dhammacakkappawatana Sutta ini disebut sebagai khotbah pertama Sang Buddha. Ya, Dhammacakkappawatana Sutta ini dianggap penting sekali. Tentu semua ajaran Buddha ini penting. Iya, penting. Tetapi Yang membuat penting alasannya mungkin? karena lanjut, tadi kan kalau penghindaran yang pertama, Heeh, alasan yang kedua adalah bagaimana kita diajarkan untuk mengerti sebuah kebenaran. mhm, Dan pada, pelaksanaannya nanti, mhm, konsep ini bisa kita gunakan dalam bagaimana kita mengarungi kehidupan ini. mhm, Yang pertama adalah Sang Buddha mengajarkan kita tentang 4 kebenaran mulia. Yang mhm, pertama adalah mengerti bahwa hidup ini adalah tidak memuaskan. Sang Buddha mengajarkan lahir, tua, sakit, mati, mhm. berpisah dengan yang dicintai, Iya, bertemu dengan yang bertemu dengan yang iya, dibenci, itu adalah bagian dari ketidakpuasan. puas. Contoh misalnya saya sekarang jauh dari keluarga, Mhm, keluarga ada di Jawa Barat, saya di mhm, Sulawesi Barat, mhm. sama-sama Iya, baratnya, tapi tapi beda bedanya depannya. beda pulau. Ya, artinya inilah kehidupan ini memang seperti ini, Iya, tidak tidak memuaskan. iya, Tetapi pada prakteknya pertama adalah kita harus sadar dulu kan Arni, mhm, bagaimana kita bisa mau menyelesaikan sebuah masalah mhm, kalau kita tidak sadar bahwa masalah itu memang sedang menimpa diri kita. iya, Artinya kita harus punya refleksi dan memiliki kepercayaan diri iya, bahwa memang kita ini sedang, tidak memuaskan, penuh dengan masalah kehidupan dan sebagainya. Karena beberapa orang ada yang merasa bahwa mungkin mereka sedang mengalami masalah, tapi mereka mhm, lari dari masalah. mhm. Agama Buddha tidak mengajarkan kita lari dari masalah, tetapi kita harus bisa melihat masalah dan menerima masalah Masalah itu. itu. Mhm, Itu yang pertama. Jadi iya,
Sang Buddha mengajarkan bahwa hidup ini yang pertama harus dipahami adalah hidup ini adalah memuaskan. Bermusik. Ada Karena ini sudah memuaskan. ganti HP ini sudah berapa kali? Ada 3 kali. 3 kali. Ya, Kenapa diganti? karena rusak. Karena rusak. Kenapa rusak? Karena Karena adanya ada perubahan. perubahan, Sudah pakai baju berapa kali? Beli baju? banyak kali. Banyak. Kenapa harus ganti? Kenapa nggak satu beli terus begitu? Ya karena memang kita tidak memuaskan, Memuaskan. karena rusak, karena warnanya pudar Iya, dan sebagainya. ada keinginan keinginan itu yang membuat kita bisa beli Betul. lagi. Nah, jadi pertama itu, Ya, jadi fakta bahwa kebenaran hidup ini adalah tidak memuaskan. mmm, Lalu kemudian yang kedua, Sang Buddha mengajarkan bahwa ketidakpuasan ini itu ada penyebabnya. Betul dong? iya, Tidak betul. mungkin kita ada masalah Masalah tapi nggak ada tidak ada penyebabnya, sebabnya. pasti Ya, ada ada penyebabnya. penyebabnya, betul betul. Nah, bagaimana kita bisa meneliti dengan lebih jauh bahwa masalah yang tantangan yang kita hadapi saat ini itu ada sebabnya. Iya, Dalam konteks dharma yang diajarkan Sang Buddha, bahwa sebab dari penderitaan yang kita alami kehidupan ini adalah hanya satu, yaitu keinginan. keinginan. Nah, Sang Buddha membagi kemudian keinginan itu ada keinginan biasa, ada Mhm, keinginan, untuk menambah, dan ada mhm, keinginan untuk tidak ingin sesuatu menambah. itu hilang. Saya ambil contoh misalnya, saya ingin makan, kapurung, Ya, saya ingin makan kapurung. Nah, itu sudah keinginan. iya, Ini keinginan. sebab sebab dari penderitaan. Ya, kalau kapurnya tidak ada pasti Nah, betul. betul Coba kalau betul. kita nggak punya keinginan kapurung, kalau kapurungnya nggak ada kan nggak ada Santai, masalah. kita santai, nggak ada Contoh, masalah. saya nggak pengen makan kapurung, teman Heeh, saya tiba-tiba bilang, "Bro, sate ayamnya habis." Ya nggak apa-apa, orang saya nggak pengen makan sate heeh, ayam, iya saya makannya kan kapurung. iya, Kemudian saya pergi makan kapurung, eh, kapurungnya habis. habis. Itulah kemudian penderitaan yang kedua. Ketika penderitaan kedua yang muncul, habis, mau cari tempat lain lagi, habis juga, ataupun nggak ada yang jual. Jengkel, Ya, inilah disebutkan sebagai bahwa keinginan itu adalah penderitaan. penderitaan atau ketidakpuasan. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh menginginkan sesuatu. Ya, Jadi yang dimaksud oleh Sang Buddha adalah keinginan-keinginan rendah yang sifatnya hanya memuaskan keinginan duniawi. Tetapi Sang Buddha juga mengajarkan kita agar kita memiliki keinginan-keinginan yang luhur, mhm, keinginan yang yang apa, yang mulia, ya, yang kalau keinginan itu diwujudkan, dampaknya bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. contohnya, Contohnya misalnya, eee, kita ingin nih bagaimana sistem kerja kita di kantor ini misalnya mhm, menjadi lebih baik, itu iya, salah satu keinginan yang keinginan. sangat mulia, begitu. Oh oh iya, tadi kan menjelaskan bahwa, asada asada tadi sempat disinggung bahwa, eee, terbentuk dengan hari asada itu Mhm, lengkaplah sangga ya atau terbentuknya tiratana ya? mhm. Bisa dijelaskan kenapa pada waktu itu bisa disebut terbentuknya tiratana pada hari asada itu? Oh iya, Bisa penjelasan? tapi mungkin supaya tidak ini saya lanjutkan dulu yang tadi ya. Oh, boleh boleh Ya karena boleh. kan ada 4 kebenaran Iya, ya. 4 kebenaran Nah, tadi, baru ke disebut 2 dua ya. dua. Nah yang ketiga adalah adanya kebenaran bahwa sesulit apapun masalahnya, Mhm, itu pasti bisa diselesaikan. Betul kan? iya betul, Apa ada masalah yang nggak bisa diselesaikan? pasti Pasti ada, ada. Pasti ada. Kalau, sebabnya dicabut, otomatis masalahnya selesai. selesai, Apapun masalahnya, kalau sebabnya dicabut, pasti masalahnya masalahnya selesai. selesai. Begitu ya. Iya, Dan yang keempat adalah cara untuk, atau cara untuk menyelesaikan masalah itu selesai. sendiri. Mmm, Begitu. Itulah 4 kebenaran yang dianggap oleh Buddha Gotama begitu penting dan begitu dalam, khususnya bagi kita untuk merenungi diri kita sendiri, kehidupan ini. mhm, Itulah yang disebutkan sebagai pentingnya khotbah pertama Sang pertama Buddha Sang ini, Buddha. gitu. Gitu. Dan tadi Pak Satya Mhm. tentang apa, terbentuknya sangha ya, Iya, sangga, terbentuknya tiratana ya? Tiratana. Iya, Ya mungkin, sahabat religi semua mungkin mungkin barangkali ada yang belum tahu bahwa agama Buddha ini sebetulnya mengentitaskan penghormatan kita ini heeh sebetulnya bukan hanya kepada Buddha, heeh tapi kepada 3 permata atau tiratana, heeh, yaitu Buddha, Dhamma Dharma, dan dan Sangga. Sangha. Jadi Buddha adalah sebagai seorang guru,
mhm, Dharma adalah ajarannya, mhm, dan ini poin pentingnya di sini Kak Nani. Sangga ini begitu penting dalam agama Buddha. Nah, mmm, kalau disebutkan di dalam literasi sebagai awal terbentuknya sangga, mhm, betul. Karena ketika selesai Buddha Gotama mhm, membabarkan dharma itu, mhm, salah satu pertapa itu yang bernama Kondanya, mhm, kemudian pertama kalilah beliau mencapai, eee, pengetahuan yang pertama, mhm, yang kita sebut sebagai Sotapanna. mhm, Jadi ketika ada yang sudah mencapai atau membuktikan ajaran Buddha, mhm, inilah yang kita sebut sebagai sebagai sangga. satu satu. Dan ini begitu penting bagi kita untuk menentukan, misalnya kita memiliki pilihan Iya. karena ini. Karena ini boleh tahu misalnya apa ya, eee, Kak Nani dulu kuliahnya di mana? Saya kirain di Kertarajasa, Kertarajasa ya? Batu, iya. Nah, boleh tahu nggak kenapa kuliah di sana? Eee, di sana itu ada kayak apa, bisa ada 2 jurusan yang Mhm, seperti yang, mahasiswa umat biasa, mhm, yang kedua menjadi samanera atau atasilani, yaitu mmm, selain belajar langsung praktek seperti itu, kayak rambut digundulin, pakai jubah, mmm, terus makan 1 hari 2 kali, seperti itu. Itu mmm. yang membuat saya tertarik, sehingga saya masuk ke situ. Iya, saya sendiri merasa, kalau saya sekolahnya di STAB Nalanda. Iya, Jadi kita berbeda pilihan ya, iya, tapi berbeda nggak apa-apa ya. pilihan, nggak apa-apa. Iya. Nah Sah-sah saja. nah kita ini seringkali terbentur kepada sebuah pilihan, mau ini, mau atau mau itu, Mhm, mau yang atas atau yang mau yang di bawah, bawah, mau yang merek ini atau merek merek itu. itu, iya, Nah, dari konsep Buddha, Dharma, dan Sangha ini kita mhm, bisa memaknai itu, bahwa poin Sangha ini begitu penting karena mhm, Sangha adalah sebagai pembukti, maka ini kita bisa ambil. Dalam kitab suci Tripitaka disebutkan ada 8 perumpamaan tentang Tiratana. Misalnya Buddha adalah seorang guru, mhm, kalau Dharma adalah ajarannya, ajaran, iya, berarti Sangha adalah siswa siswa yang yang telah sudah membuktikan, lulus. ya lulus ya? Oh, Iya. seperti Nah, oke, kalau kita lanjut lagi. Buddha adalah seorang dokter, ya, Dharma adalah dharma itu, obatnya ya, obatnya obatnya, resepnya ya, iya, maka Sangha adalah yang sangga pasien 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 yang berobat, yang telah yang telah sembuh. sembuh. Nah, makanya ketika kita bisa memahami Tiratana ini, Mhm, kita bisa menentukan pilihan kita. Contoh, saya mau, beli HP merek ini, tipe ya, ini. Oh, yang kita cari apa? Pasti review. mhm, Review orang-orang yang ingin mencari dan mhm, sebagainya. Demikian pula ketika kita ingin, merubah sebuah tata kelola di pekerjaan kita misalnya, mhm, kita boleh mencontoh Buddha, Dharma, dan Sangha. mmm, Melihat contoh, sosok yang kita jadikan panutan seperti betul, apa, mhm, lalu programnya seperti apa, mhm, dan lihat apakah betul di sana bekerja dan sistem itu kemudian berjalan di sana, mas oh begitu. oh, gitu. Jadi Dan kalau misalnya saya tanya, kalau kita mau memilih pasangan bisa nggak pakai konsep itu? bisa, Boleh, boleh boleh boleh. yang penting ada sangganya, Iya, yaitu orang yang membuktikan siapa? Ya mungkin orang-orang sekitarnya, oh si ini, si A baik heeh, orangnya, orang tuanya begini mhm. baik, Iya, gitu. karena mencari pasangan itu Ya, harus tapi betul-betul kalau nggak ada, teliti. kalau tidak tahu nih yang terakhir Iya, ini orang bener apa enggak? Kan iya gitu. iya betul, takut. Betul, gitu. Bagi yang masih single biasanya itu takutnya di situ. Iya, Ya, mhm. Begini Pak Satya, kan, kita sebagai umat Buddha kan, banyak tantangan terbesar ya dalam, menjaga nilai-nilai Dhamma di era digital seperti ini. Nah, mhm. kita harus bagaimana ya biar nilai-nilai itu terjaga dengan baik agar nilai-nilai luhur itu tetap terjaga sampai nanti, seperti itu? Iya, jadi di dalam salah satu, eee, cara mengatasi penderitaan yang Mhm, diajarkan Sang Buddha, mhm, yang berkaitan dengan 4 kebenaran mulia ini, iya, Sang Buddha memberikan 8 cara. mhm, Salah satunya adalah
berpengertian benar, dan berpikir benar. Mhm. Jadi ketika kita di sosial media sekarang ini, kita lihat apakah ketika kita melihat itu atau ingin melakukan atau ingin memposting sesuatu, Mhm. apakah itu dilandasi dengan pikiran dan pengertian yang benar. Ya. Demikian pula Sang Buddha mengajarkan kita untuk berbuat benar, Mhm. berkata benar, dan bermata pencerahan yang benar. Ya. Ketika kita melihat, sebuah momen misalnya kita punya sosial media, kita mau jualan barang misalnya Mhm. di Mhm. online shop, Mhm. kita harus tahu juga apakah barang yang saya jual ini apakah Mhm. memang betul bermanfaat untuk orang lain atau Mhm. tidak. Nah, Sang Buddha sendiri sudah mengajarkan ada, eee, beberapa barang yang nggak boleh dijual sebagai kita umat Buddha. Pertama adalah berdagang makhluk hidup, Mhm. kemudian berdagang racun, Mhm. kemudian berdagang Senjata. senjata. Senjata yang artinya bisa, menghilangkan kehidupan dari orang lain. Iya, Jualan pisau boleh nggak? boleh. Boleh, orang buat motong bawang, Iya, ya kan? boleh. Tuh. Betul, betul. Eee, Kalau misalkan kita kan di Indonesia kita tahu sendiri Hmm, bahwa kita kan beragam hmm, agama, beragam budaya, terus beragam, suku seperti itu. Apakah bisa roda dhamma itu, eee, atau roda dhamma dalam hal asada ini bisa diterapkan dalam, eee, menjaga moderasi, kerukunan dalam kehidupan kita? ya. Seperti Kalau 8 jalan yang sudah diajarkan Sang Buddha mhm. kita praktekkan, Mhm. kita bisa memiliki pengertian yang benar, Iya. kita memiliki pikiran yang benar, kita Mhm. memiliki perbuatan yang benar, Mhm. kita memiliki usaha yang Mhm. benar, dan kita memiliki perhatian yang benar. Kira-kira apakah orang yang sudah melaksanakan itu bisa diterima oleh salah satu suku atau oleh semuanya? Bisa Pasti bisa oleh semuanya bisa kan. diterima. Jadi memang, pengertian benar, usaha benar, dan lain sebagainya Mhm. yang termuat dalam kemoralan, Mhm. kebijaksanaan, dan, usaha itu Mhm. pasti bisa membuat kita bisa menjalani kehidupan ini dengan Mhm. baik, Mhm. dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Mhm. Makanya di dalam, Manggala Sutta Mhm. disebutkan bahwa orang-orang yang memiliki perhatian dan memiliki moral yang baik, Mhm. dia akan selalu aman berjalan dimanapun. Begitu. Oh, gitu ya. Jadi, eee, penting sekali ya hal itu Mmm, diterapkan untuk kita untuk menjaga kerukunan. Kadang kan kita ketahui sendiri bahwa mhm. menjaga kerukunan kan harus bukan hanya kita sendiri, tetapi Iya, harus melibatkan banyak orang seperti ini, itu sehingga kerukunan itu bisa terjaga. Kalau cuma satu orang yang menjaga kan mhm. repot. Nah, Ya. untuk terkait dengan kerukunan yang kaitannya dengan moderasi Mhm. beragama ini sebetulnya kuncinya cuma satu, bagaimana kita bisa menghindari ekstrim, mau tentang keyakinan kita maupun keyakinan orang lain. Mhm. Saya ambil contoh begini Kak Narni, ketika saya pertama kali tiba di Sulawesi Barat, Mhm. namanya saya orang Jawa, tentu Mhm. makanan saya adalah manis, Iya. betul ya? Iya. Makanan saya adalah manis. Ketika saya tiba di Sulawesi Barat, boleh nggak saya cari makanan yang manis? Boleh. Boleh, orang saya memang suka yang manis kok. Iya. Dibandingkan makanan Sulawesi Barat yang asin, pedas, dan asam, Mhm. ya kan. Iya. Tetapi boleh nggak ketika saya bilang cuma makanan di Jawa yang enak? Boleh, tapi, kita nggak harus Mmm, buktikan dulu. gini ya, saya aslinya orang Jawa, Iya, makanan saya dominan manis nih. manis, iya, Dari kecil sampai besar ini kan manis dominan kan, manis, merasa, "Wih, heeh, pokoknya makanan Jawa paling top top, pokoknya," iya, ya kan. iya, Begitu tiba di Sulawesi, iya, karena sudah kebiasaan makan ketika manis saya itu. tiba di Sulawesi, boleh nggak saat itu saya cari yang manis? Boleh, Boleh kan? heeh, Baik orang saya bagaimana saya ini kan orang Jawa iya, kepengennya betul, heeh, manis-manis. Tetapi boleh nggak kemudian saya berstatement begini, "Oh makanan kalau gitu makanan Sulawesi nggak enak." heeh, Boleh boleh, nggak? boleh. Tidak boleh tentunya ya kan? Kan sesuai dengan selera masing-masing. Iya, tapi kan nggak boleh Iya, diucapkan. tidak Betul iya, kan? betul, betul, tidak boleh diucapkan, tapi Karena kalau bagi orang Sulawesi makanan yang enak ya yang seperti iya, sekarang ini. sekarang ini, heeh. Inilah yang bagaimana kita bisa memahami moderasi ini. Mmm.
kita boleh sebagai umat Buddha tentu mhm, kita menjalankan ajaran agama Buddha itu dengan sebaik-baiknya. mhm, Tetapi ketika kita berpikir bahwa ajaran lain itu, eee, mhm, tidak benar, itu mhm, yang harusnya kita hindari. Kenapa? mhm, Karena bagaimanapun ajaran itu, faktanya mhm, tidak ada agama apapun yang mengajarkan tentang keburukan. betul, mhm, Ini hanya soal masalah, rasa saja. mhm, Saya cocok beragama Buddha, mhm, teman-teman misalnya Pak Richard mhm, lebih cocok beragama Katolik. iya, Tetapi apakah kita satu sama? Sama. sama, Saya dengan Pak Richard atau dengan Kak Rani sepakat mhm, bahwa kalau melanggar moral itu pasti keburukan. keburukan, Ketika kita membantu orang lain pasti kebaikan. kebaikan, Inilah yang kita pahami dulu, mhm. menghindari ekstrim adalah kuncinya. Dan itu tidak gampang loh. Ya, karena kita sudah terbiasa dengan, hal-hal yang mewah yang memanjakan mata kita dengan duniawi sehingga kadang kita itu sulit untuk Iya, apa itu, menghilangkan kebiasaan itu seperti betul itu. Sehingga betul. kita langsung harus hidup, apa namanya, jalan tengah seperti itu. Kadang Iya, betul. Nah, memang kebiasaan itu yang sulit dihindari. tentunya praktek-praktek untuk memahami hal ini harus kita latih terus. Mhm, Salah satunya adalah dengan cara bermeditasi. mhm, Karena dengan meditasi kita bisa mengamati kondisi batin mhm, kita, sehingga harapannya adalah kita terlatih. mhm, Ketika ada pikiran-pikiran buruk yang muncul, kita sudah terlatih. mhm, Oh, kita tahu bahwa ini adalah pikiran buruk ini. mhm, Oh, ini adalah pikiran yang baik. Kalau yang baik pasti bagaimana saya harus harus segera mewujudkan pikiran ini menjadi mhm, salah satu bentuk kenyataan, mhm, bentuk-bentuk, yang nyata seperti itu. iya. Ah. Ya, Sangat menarik sekali sebenarnya Pak Satya. Saya mau ingin lama-lama lagi karena mungkin karena waktu yang mmm, membatasi kita, mungkin Pak Satya bisa memberikan pesan-pesan, tentang asada ini, bagaimana, asada ini bisa menciptakan suatu kerukunan sehingga tantangan hidup yang kita jalani ini hidup damai dan bahagia. iya. Silakan. Jadi kita sebagai umat Buddha harapannya adalah kita terus belajar. Mhm, Karena kalau kita berhenti belajar, kita berhenti ke wihara, kita mhm, berhenti membaca, khotbah-khotbah Dhamma, mhm, kita akan semakin sulit untuk memahami bahwa ajaran Buddha itu adalah ajaran yang yang mengajarkan kita untuk menghindarkan, mhm, ekstrim, ya, baik untuk keyakinan kita maupun pendirian kita ataupun mhm, pemikiran kita mhm, sendiri. Nah, harapannya dengan kita belajar menghindari ekstrim, kita kemudian menjadi umat Buddha yang mhm, moderat, mhm, begitu. ya, Dan semoga, kita juga senantiasa teguh dalam dhamma dan saya juga mengucapkan kepada rekan-rekan atau sahabat religi, saya mengucapkan selamat merayakan hari raya suci Asada mhm. dan semoga berkah Asada memberikan kebahagiaan dan sukacita untuk kita semua sekeluarga. Iya. Ya, saya sebagai, eee, di sini mewakili beberapa kru yang bertugas ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Mmm, Pak Satya yang telah memberikan, meluangkan waktu, memberikan pengetahuannya, berbagi, sharing di sini, sehingga kami semua dapat mengerti, apa itu Hari Asada, tentang apa itu Dhammacakkappavattana Sutta, kenapa disebut sebagai pemutaran roda Dhamma. Kami mengucapkan banyak terima kasih. baik, terima kasih dan saya juga terima kasih kepada Kak Narni dengan teman-teman di Humas Mhm, karena kita bisa, sharing dan berbagi tentang dharma ini. ya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah, eee, sahabat religi telah mendengarkan kami dalam acara podcast Sipakarewa ini. Eee, Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum kami tutup, saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan ke RI ke-81 tahun. Kami ucapkan salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.